Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Lailatul Fauziah. Saya dari Prodi S1 Keperawatan Universitas Borneo Tarakan. Jadi di video kali ini saya akan membahas tentang aspek hukum keperawatan dalam matkul konsep dasar keperawatan. Yang pertama, apa itu hukum? Menurut KBBI, hukum adalah undang-undang, peraturan, atau adat yang secara resmi dianggap mengikat yang dikukuhkan oleh penguasa, pemerintah, atau otoritas. Sebelumnya, saya telah menjelaskan pengertian hukum secara umum. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pengertian hukum kesehatan. Hukum kesehatan adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur hak dan kewajiban baik dari tenaga kesehatan dalam melaksanakan upaya kesehatan maupun dari individu dan masyarakat yang menerima upaya kesehatan tersebut dalam segala aspek promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif serta organisasi dan sarana. Mengapa kita perlu undang-undang kesehatan? Kesehatan, kesejahteraan merupakan cita-cita bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-undang kesehatan bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan dan sumber daya manusia yang merupakan modal pembangunan nasional, serta perlunya penyelenggaraan upaya kesehatan yang menyeluruh dan terpadu. Lalu, undang-undang praktik keperawatan itu gunanya untuk apa ya? Secara filosofi, perawatan telah berkontribusi besar dalam peningkatan derajat kesehatan, tapi belum dibarengi dengan perlindungan hukum, bahkan cenderung menjadi objek hukum. Dengan adanya undang-undang praktik keperawatan, maka perawat dapat mendapatkan perlindungan hukum yang jelas dari pemerintah. Lalu yang kedua, perawat telah memiliki kompetensi keilmuan, sikap rasional yang tinggi, etis dan profesional, semangat pengabdian yang tinggi, berdisiplin dan kreatif. Yang selanjutnya, fungsi hukum dalam praktik perawatan. Yang pertama, hukum memberikan kerangka untuk menentukan tindakan keperawatan mana yang sesuai dengan hukum. Yang kedua, membedakan tanggung jawab perawat dengan profesi lain. Lalu yang ketiga, membantu menentukan batas-batas kewenangan tindakan keperawatan mandiri. Yang terakhir, membantu mempertahankan standar praktik perawatan dengan meletakkan posisi perawat yang memiliki akuntabilitas di bawah hukum. Segala sesuatu yang dibentuk, diciptakan, pasti ada tujuannya. Begitu pula dengan undang-undang praktik keperawatan. Terdapat tujuan utama dibentuknya undang-undang praktik keperawatan ini, yaitu untuk memberikan landasan hukum terhadap praktik keperawatan, lalu untuk melindungi masyarakat maupun perawat. Tujuan khususnya yaitu untuk mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan keperawatan dan kesehatan yang diberikan oleh perawat, lalu melindungi masyarakat dari tindakan yang dilakukan perawat, dan terakhir untuk menetapkan standar pelayanan keperawatan. Terdapat 3 hal yang menjadi hak mendasar dalam menyatakan persetujuan rencana tindakan medis, yaitu yang pertama, hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan atau the right to health care. Yang kedua, hak untuk mendapatkan informasi, the right to information, and hak yang ketiga yaitu hak untuk menentukan atau the right to determination. Hak atas informasi. Yang pertama, sebelum melakukan tindakan medis, baik ringan maupun berat, pasien berhak bertanya tentang hal-hal yang seputar rencana tindakan medis yang akan diterimanya.
tersebut apabila informasi yang diberikan dirasakan masih belum jelas. Lalu, pasien juga berhak meminta pendapat atau penjelasan dari dokter lain untuk memperjelas atau membandingkan informasi tentang rencana tindakan medis yang akan dialaminya. Dan juga, pasien berhak menolak rencana tindakan medis tersebut. Dan yang terakhir, semua informasi di atas sudah harus diterima pasien sebelum rencana tindakan medis dilaksanakan. Sebelum pemberian informasi ini selayaknya bersifat objektif, tidak memihak dan tanpa tekanan. Setelah menerima semua informasi tersebut, pasien seharusnya diberi waktu untuk berpikir dan mempertimbangkan keputusannya. Lalu, apa-apa saja sih informasi yang akan diperoleh oleh pasien? Yang pertama, pasien akan mendapatkan informasi tentang bentuk tindakan medis. Yang kedua, tentang prosedur pelaksanaannya. Yang ketiga, tujuan dan keuntungan dari pelaksanaannya. Yang keempat, resiko dan efek samping dari pelaksanaannya. Yang kelima, resiko atau kerugian apabila rencana tindakan medis itu tidak dilakukan. Dan yang terakhir, alternatif lainnya sebagai pengganti rencana tindakan medis itu, termasuk keuntungan dan kerugian dari masing-masing alternatif tersebut. Dalam menerima informasi tersebut, terdapat kriteria pasien yang berhak menerima informasinya. Pasien yang dapat menerima itu harus telah berusia batas 21 tahun. Dan lalu pasien harus dalam keadaan sadar. Pasien harus bisa diajak berkomunikasi secara wajar dan lancar. Dan yang terakhir, pasien dalam keadaan sehat akal. Jadi yang paling berhak untuk menentukan dan memberikan pernyataan persetujuan terhadap tindakan medis adalah pasien itu sendiri. Namun, apabila pasien tersebut tidak memenuhi tiga kriteria tersebut, maka dia akan diwakili oleh wali keluarga atau wali hukumnya. Dalam keadaan gawat darurat, proses pemberian informasi dan permintaan persetujuan rencana tindakan medis ini bisa saja tidak dilaksanakan oleh dokter apabila situasi pasien tersebut dalam kondisi gawat darurat. Dalam kondisi ini, dokter akan mendahulukan tindakan untuk penyelamatan nyawa pasien. Prosedur penyelamatan nyawa ini tetap harus dilakukan sesuai standar pelayanan atau prosedur medis yang berlaku disertai profesionalisme yang dijunjung tinggi. Setelah masa kritis terlewati dan pasien sudah bisa berkomunikasi, maka pasien berhak untuk mendapatkan informasi lengkap tentang tindakan medis yang sudah dialaminya tersebut. Dalam pelaksanaan pemberian informasi dan permintaan persetujuan rencana tindakan medis ini semata-mata menyatakan bahwa pasien dan atau walinya yang sah telah menyetujui rencana tindakan medis yang akan dilakukan. Pelaksanaan tindakan medis itu sendiri tetap harus sesuai dengan standar profesional kedokteran. Setiap kelalaian, kecelakaan, atau bentuk kesalahan lain yang timbul dalam pelaksanaan tindakan medis itu tetap bisa menyebabkan pasien merasa tidak puas dan berpotensi untuk mengajukan tuntutan hukum. Pemberian informasi dan pelayanan ini tidak menjadikan tenaga medis kebal terhadap hukum atas kejadian yang disebabkan karena kelalaiannya dalam melaksanakan tindakan medis. Selalu ingat pesan ibu ya, 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Stay healthy. Terima kasih telah menonton video ini. Thank you.